Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thoriqul Huda, mahasiswa PPGPAI dalam jabatan tahun 2025-2 di LPTK Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan saya juga merupakan guru PAI di SMP Fitra Islamikut Akademi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi fikih ibadah puasa dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kali ini kita akan sama-sama belajar meneruskan tentang materi fikih ibadah. Namun sebelum kita masuk dalam pelajaran kita semua, seperti biasa di awal pertemuan, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman, zukni fahman. Taib, ya Allah, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang benar. Amin ya robbal alamin. Taib. Kemudian siapa yang nggak hadir di hari ini? Rezo. Kemana Rezo? Sakit. Sakitnya di UKS atau di rumah? UKS. Sudah berapa hari? Sehari ya. Artinya bahwa sehat itu sesuatu yang mahal, yang harus dimaksimalkan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa beraktivitas, baik itu belajar ataupun olahraga ataupun bermain ya, bermain. Oke. Taib. Insyaallah di pertemuan kita pada siang hari ini, di pertemuan kita yang ke berapa? Ada masih ingat? Ke 10. Artinya telah berlalu 9 pertemuan. 9 pertemuan kita sudah belajar tentang rukun Islam. Dan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat, 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. 2 rukun Islam sudah kita pelajari, 2 kalimat syahadat dan sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang puasa. Dan bertepatan di hari Kamis ini, sebagaimana dimaklumi, diketahui di Mahat kita ini, setiap Kamis seluruh santri adalah berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah hari Kamis. Artinya alhamdulillah semua kita sedang berpuasa. Nah, puasa yang dimaksud di sini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan puasa Ramadan, dan puasa-puasa lainnya. Taib. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, meyakini dasar hukum dalilnya. Dalil dari wajibnya puasa. Ustadz yakin
seyakin-yakinnya bahwa semua kita itu sudah hafal ayat yang sering disebutkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kira-kira ayatnya apa? Antum apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thaib, ahsan, betul. Apa ayatnya? Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan, betul kan? Artinya semua kita insya Allah sudah hafal ayatnya. Siapa yang belum hafal? Angkat tangan. Sudah hafal semua? Coba antum. Kayaknya ragu-ragu deh. Coba. Ahsan, betul. Sudah hafal semua ya? Nah, gimana nggak hafal? Sudah sekian kali kan bertemu dengan bulan Ramadan, ayat itu apa? Selalu diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mungkin apa? Untuk pelajaran kita akan lebih mendalam memahami pertama terjemahannya dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Nah, kemudian menjelaskan pengertian puasa, dasar hukumnya, syarat wajib, syarat sah, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kita tahu jenis-jenis puasa seperti puasa wajib, puasa sunnah. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang itu puasa apa? Puasa sunnah. Coba yang bisa menyebutkan puasa sunnah lain selain puasa Kamis? Puasa Senin ya, puasa Senin. Kalau digabung bagaimana? Puasa Senin Kamis. Yang lain? Puasa Puasa Arafah. Puasa Arafah itu di tanggal berapa? Ayo, puasa Arafah tanggal 10. 10 mah lebarannya, Idul Adha-nya. Sebelumnya berarti 9 Dzulhijjah. Yang lain? Puasa Daud. Puasa itu puasa apa? Puasa apa? Satu hari berpuasa, satu hari tidak, selang-seling berarti kan? Sekarang puasa, besok enggak. Nah, itu artinya apa? Artinya kalian sudah apa? Punya pengetahuan. Nah, satu ayat tadi, satu ayat ini penting untuk kita hafal dan kita pahami. Oleh karenanya sekarang sebelum kita lebih jauh mempelajari apa yang akan kita pelajari, Ustadz kasih waktu 3-5 menit setiap antum, setiap santri harus hafal nama suratnya, ayatnya, isi ayatnya sama terjemahannya. Silakan 3-5 menit. Nah, oleh karenanya setelah ini Ustadz akan bagi kelompok di sini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian dari kelompok itu silahkan mengerjakan lembaran yang akan Ustadz berikan untuk menelaah, mengkaji ayat ini. Dan pengerjaannya itu di
Canva. Setelah itu, setelah selesai semua, Ustadz akan spin wheel memilih satu kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil tugasnya. Paham? Paham. Taib. Nih, coba dibaca dulu ya semuanya. Nih, kelompok berapa ini? Satu ya. Taib. Dan sekarang boleh untuk membuka Chromebooknya mengerjakan tugasan ini ya. Pertama, Islam. kedua, Ya. ketiga, Tamyiz. apa itu tamyiz? Apa ya? Cari coba. Apa tamyiz ya? Dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Mana? Dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ahsan. Silakan. Nah, itu tuh dicatat tadi jawaban apa temannya? Ahsan. Ya, silakan. Antum bagian apa? Mengerjakan apa? Rukun puasa sama hal yang dapat membatalkan. Ada berapa nanti? Pembatal-pembatal puasa? Coba dicari dulu ya. Silakan. Ini sedang apa ini? Sedang mengedit. Hah? Sedang mengedit. Ngedit ya? Bagian? Bagian rukun-rukun puasa dan hal yang membatalkan. Rukun puasa ada berapa itu? Ada 5. Ada 5. Ada 2, ada 2. Ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menghadiri. Dari? Dari Oh nusuk. iya, dari pasan. Itu kalau yang apa? Yang membatalkan puasa? Itu makan atau minum dengan sengaja. Ada berapa? Ada 6. Nah, bagus dibuat nomor aja ya, biar mudah. Ya udah. Baik. Ini kecilin. Silakan, Ahsan. Dah. Udah ya? Nanti yang terpilih seluruh kelompoknya maju dan ketua kelompok menjadi moderatornya yang akan memulai dan memberikan kesempatan ke anggotanya untuk menyampaikan pembahasannya. Paham? Oke, taib. Coba. Siapa? Kelompok 2 ya. Siapa kelompok 2? Silakan. Silakan maju. Coba maju. Ini ya, apa? Insa share, iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fikih puasa dengan guru pembimbing Ustadz Muhammad Tariq Huda. Perkenalkan, nama saya Tanya Syekh Abdillah, dan ini Alfar Alano, ini Abian Safar Mahira, dan ini Alasim Latif dan Aswin. Ini adalah dalil dari surat Al-Baqarah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Contoh kedisiplinan pada puasa itu muslim bangun jam yang jauh sebelum subuh untuk melakukan sahur. Yang kedua, santri disiplin mengikuti semua jadwal ketika sedang bulan puasa dan selalu sholat di awal waktu. Dan ada juga kejujuran yang pertama, yaitu menjaga puasa saat sendirian. Yang kedua, menjaga lisan dari dusta dan gosip. Berpuasa dan ada hal yang membatalkan. Pertama, rukun puasa, hal-hal yang wajib ada dalam puasa jika ditinggalkan
dan juga perilaku. Kalau tidak hal yang jika dilakukan akan mengganggu puasa adalah makan atau minum dengan sengaja, berhubungan badan, muntah sengaja, keluar mani dan sengaja, haid atau nifas, gila atau muntah. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kelompok 2 tadi kita telah mendengar pemaparan terkait pertama definisi puasa. Nah, Ustadz Nah, tadi kelompok 2 itu sudah menjelaskan tentang definisi puasa. Kemudian juga dasar hukum puasa atau dalilnya. Kemudian ketentuan ibadah puasa, kemudian hikmah dan tujuan puasa. Oke. Sebagai murojaah dari apa yang telah dijelaskan di kelompok 2 tadi, yuk. Pertama puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan. Puasa itu secara bahasa artinya apa? Menahan. Adapun secara syar'i, puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu yang dengannya bisa membatalkan puasa. Dan tadi disebutkan pembatal puasa ada berapa tadi? Kelompok ada 6. Ada 6. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, berhubungan badan. Ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, apa? Apa keempat tadi? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Kelima, haid atau nifas. Kemudian apa itu murtad? Coba kelompok 3. Keluar dari Islam. Murtad itu adalah apa? Keluar dari Islam. Itu adalah murtad. Nah, itu adalah definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara istilah atau syar'i. Ayo kita ulang. Puasa secara bahasa adalah menahan. Kedua, puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa. Dan pembatal puasa ada berapa? Ada 6. Tadi ada 6. Oke, kemudian berikutnya dasar hukum puasa. Nah, semua sudah puasa. Apa? Niat. Jelaslah niat. Niat. Kemudian berikutnya, di antara ketentuan ibadah puasa juga adalah menjauhi pembatal puasa tadi. Pembatal puasa. Ada berapa tadi? 6. Ahsan. Ada 6. Siapa yang hafal semuanya? Ya wajarlah, pemateri ya. Oke, pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Oke, kedua? Keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Ketiga itu berhubungan badan. Kemudian 4 muntah dengan sengaja. Kelima
Apa kelima? Murtad. Keenam, 6. Haid dan nifas. haid dan nifas. Ini khusus untuk Untuk perempuan. wanita, untuk perempuan. Dan hikmahnya tadi, hikmah dan tujuan puasa jelas adalah takwa, la'allakum tattaqun. Kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya, di pertemuan keberapa berarti? 11 ya. Di pekan depan insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan fikih ibadah di pembahasan ibadah berikutnya, yaitu tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Keempat. Setelah zakat apa? Haji. Nah, maka di pekan depan insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang fikih zakat. Taib. Dan semoga apa yang kita pelajari di pertemuan siang hari ini, di pertemuan 10, bermanfaat. Terlebih puasa ini adalah hal yang menjadi rukun Islam, yang tanpa puasa maka Islamnya seorang akan rusak, akan hilang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat belajar, dan puasanya, puasa apa sekarang? Kamis ya. Sampai maghrib kan? Enggak sampai duhur kan? Enggak? Sampai maghrib. Taib. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu insya Allah di pekan depan membahas fikih zakat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Demikian video praktik pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum